Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Fatimatus Wulandari dengan NIM 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Nah, di dalam panggul itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, 2 tulang pangkal paha atau disebut dengan os kokse. Yang kedua, ada 1 tulang kelangkang disebut dengan os sakrum, dan yang terakhir 1 tulang tungging atau disebut dengan os koksikis. Nah, yang membahas yang pertama yaitu tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama os ilium atau tulang usus, yang kedua os isium atau tulang duduk, dan yang terakhir os pubis disebut juga dengan tulang kemaluan. Di sini saya juga ada anatomi panggul. Untuk os ilium sendiri yaitu tulang usus. Bagian yang tebal di pinggir sini itu disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca ada namanya spina iliaca anterior superior, di bawahnya lagi spina iliaca anterior inferior, dan di belakang sini ada spina iliaca posterior superior, di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Nah, di sini juga ada teki, itu disebut dengan incisura ischiadica major. Untuk batas os ilium itu disebut dengan linea innominata. Selanjutnya yaitu tulang duduk. Nah, tulang duduk itu di bagian belakang sini. Di sini ada bagian yang berduri disebut dengan spina ischiadica. Kemudian ini adalah incisura ischiadica minor. Kemudian ini adalah tuber ischiadicum. Nah, itu merupakan bagian dari tulang duduk. Yang terakhir os pubis atau tulang kemaluan. Di sini ada lubang atau foramen, itu disebut foramen obturatorium. Kemudian di sini ada simfisis, dan di sini tangkai bagian atas disebut ramus superior osis pubis, dan di bawahnya ramus inferior osis pubis. Nah, ramus inferior osis pubis ini dua ramus inferior osis pubis kanan dan kiri itu membentuk segitiga yang disebut dengan arcus pubis. Nah, kemudian setelah os kokse lanjut pada os sakrum yaitu tulang kelangkang. Nah, tulang kelangkang ini di sini di bagian belakang sini. Nah, di bagian belakang di bagian depan di sini ada 3 sampai 5 lubang disebut foramina sacralia anterior. Kemudian di sini ada cuat berduri disebut crista iliaca, crista sacralis. Kemudian di sini tonjolan di bagian atas ini disebut dengan promontorium. Nah, itu adalah bagian dari os sakrum. Kemudian yang terakhir yaitu tulang tungging atau disebut dengan os koksikis. Nah, os koksikis itu di sini. Biasanya pada persalinan ini bisa menolak untuk membuka jalan lahir. Setelah itu juga ada ligamentum atau disebut dengan perhubungan tulang-tulang yang coklat-coklat ini disebut dengan ligamentum. Nah, di depan sini ada lix sacro iliaca anterior di sini yang menghubungkan os ilium dan sakrum, dan di belakang ada lix sacro iliaca anterior. Nah, kemudian di sini di bagian promontorium juga ada ligamentum disebut dengan ligamentum lumbalis. Kemudian di sini di bagian spina ischiadica juga ada ligamentum disebut dengan
ligamentum spinosum. Kemudian di bagian sini tulang duduk atau tuber ischiadicum juga ada ligamentum, disebut dengan ligamentum tuberosum. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagian panggul kecil. Bagian panggul kecil ini ada 4 bagian, yaitu pintu atas panggul atau PAP, kemudian bidang luas panggul, dan yang ketiga bidang sempit panggul, dan yang terakhir pintu bawah panggul. Untuk batas-batas dari pintu atas panggul itu terdiri dari promontorium, kemudian 2 sayap sakrum, kemudian linea innominata, dan ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simfisis. Untuk diameternya ada diameter anteroposterior. Untuk diameter anteroposterior itu ukurannya adalah 11 cm. Anteroposterior itu ukuran tegak lurus, jadi lurus di sini. Batasnya yaitu antara promontorium dan pinggir atas simfisis. Kemudian yang kedua yaitu diameter transversa. Diameter transversa yaitu ukurannya dari sini. Linea innominata, pertengahan linea innominata, ukurannya 12,5. Kemudian yang terakhir yaitu diameter oblik. Untuk diameter oblik itu batasnya dari sini articulatio sacralis ke tuberosul pubis. Ukurannya yaitu 13 cm. Selanjutnya yaitu pintu atas panggul, dan selanjutnya yaitu bidang luas panggul. Bidang luas panggul batas-batasnya terdiri dari pertengahan simfisis, kemudian pertengahan acetabulum kanan dan kiri, dan memotong 2 sampai 3 ruas sakral. Untuk diameter diameter transversa itu ukuran melintang, yaitu dari pertengahan acetabulum kanan dan kiri. Nah, itu luasnya 12,5, dan untuk diameter anteroposteriornya yaitu bidang yang lebih luas itu dari pertengahan simfisis ke 2 dan 3 ruas sakral. Kemudian yang selanjutnya yaitu bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul batas-batasnya terdiri dari pinggir bawah simfisis, kemudian spina ischiadica kanan dan kiri, sini, kemudian memotong 1 sampai 2 ujung sakrum. Untuk diameter anteroposteriornya dari pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum ruas 1 sampai 2 ujung sakrum. Nah, itu ukurannya yaitu 11,5, dan sedangkan ukuran diameter transversanya itu dari spina ischiadica kanan dan kiri. Spina ischiadica kanan dan kiri di sini. Nah, itu ukurannya 10 cm. Kemudian yang terakhir yaitu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul merupakan dua segitiga sama sisi yang dibatasi oleh ini tuber ischiadicum kanan dan kiri. Untuk ujung segitiga belakang yaitu ujung sakrum, dan sedangkan ujung bagian depan yaitu arcus pubis. Sisinya yaitu ramus inferior osis pubis untuk segitiga bagian depan, dan sisi bagian belakang segitiga sisinya yaitu lex sacro tuberosum. Nah, itu dia bagian dari bidang sempit panggul. Selanjutnya yaitu bidang hot. Nah, bidang hot ini untuk hot
bidang HOT yang pertama yaitu sama dengan pintu atas panggul. Kemudian untuk HOT 2 sejajar dengan HOT 1 melalui pinggir bawah simpisis. Jadi di sini. Kemudian untuk HOT 3 sama sejajar dengan HOT 1 melalui spina ischiadica. Jadi di sini, di bagian sini. Bagian sini spina ischiadica di ini. Kemudian untuk HOT 4 sejajar dengan HOT 1 melalui koksikis. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan anatomi kepala janin, kepala anak. Nah, untuk bagian kepala anak itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian muka dan bagian tengkorak. Untuk bagian muka itu dibagi menjadi 4 bagian tulang, yaitu yang pertama satu tulang hidung atau disebut dengan os nasal ini. Kemudian yang kedua ada 2 tulang pipi atau os zygomaticum sini, di sini. Kemudian ada 1 tulang rahang atas atau disebut os maksilar di sini. Dan yang terakhir ada 1 tulang rahang bawah atau disebut os mandibular. Di bawahnya di sini ada 1 tulang lagi disebut os mandibular atau tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya yaitu bagian tengkorak. Nah, di bagian tengkorak ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 2 tulang dahi atau disebut dengan os frontal ini. Kemudian yang kedua ada 2 tulang ubun-ubun atau disebut dengan os parietal ini. Yang ketiga ada os temporal atau tulang pelipis, 2 tulang pelipis di sini. Dan yang terakhir yaitu 2 tulang oksipital atau tulang belakang bayi, kepala belakang di sini. Nah, di bagian tengkorak itu ada sela tengkorak disebut dengan sutura. Nah, di sini ada sutura. Yang pertama ada sutura frontalis. Kemudian di sini ada di sini ini adalah sutura coronalis. Kemudian ini disebut sutura sagittalis. Dan ini disebut sutura lamboid. Itu adalah anatomi kepala janin. Baik, yang selanjutnya yaitu ukuran kepala bayi. Yang pertama ukuran muka belakang ada 5 diameter. Yang pertama yaitu diameter suboccipitobregmatica. Jadi dari suboccipitobregmatica dari sini, suboccipitobregmatica ke ubun besar. Nah, itu ukurannya 9,5 cm. Kemudian yang kedua ada diameter suboccipitofrontalis. Jadi dari suboccipito ke frontal. Jadi dari sini ke suboccipito itu ukurannya 11 cm. Kemudian yang ketiga yaitu ada diameter fronto-occipitalis. Jadi fronto-occipitalis dari sini fronto ke occipital sini. Nah, dari ke sini ke sini. Nah, itu ukurannya 12 cm. Kemudian yang keempat adalah mento-occipitalis. Mento-occipitalis itu dari dagu, di sini dari dagu ke occipital. Ini. Ukurannya itu 13,5 cm. Lalu yang terakhir ada diameter submentobregmatica. Submentobregmatica itu dari bawah dagu ke
bregmatica, ubun-ubun besar. Nah, itu ukurannya sama di awal, yaitu 9,5 cm. Baik, yang selanjutnya yaitu ukuran lingkaran kepala bayi. Nah, ukuran lingkaran kepala bayi ini dibagi menjadi 3 pengukuran, yaitu yang pertama circumferentia suboccipitobregmatica. Jadi dari suboccipito ke ubun-ubun besar, jadi melingkar ini. Nah, itu ukurannya 32 cm ukuran normalnya. Kemudian yang kedua yaitu circumferentia fronto-occipital. Jadi dari sini fronto-occipital, memutar begini, occipital. Nah, gini. Nah, itu ukuran normalnya 34 cm. Dan yang terakhir yaitu circumferentia minto-occipital. Untuk minto-occipital, jadi di sini di dagu menuju ke occipital. Jadi memutar gini. Nah, itu untuk ukuran normalnya 35 cm. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Di mana mekanisme persalinan ini memiliki 7 gerakan utama. Nah, yang pertama yaitu masuknya kepala atau engagement. Nah, ketika masuknya kepala pada pintu atas panggul, di mana sutura sagittalis itu pada posisi transversal, karena pada posisi transversal ini merupakan posisi yang paling luas. Ketika sutura sagittalis ini berada di tengah-tengah symphysis dan promontorium, maka disebut dengan synclitismus. Sedangkan bila sutura sagittalis mendekati symphysis, maka os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan, sehingga disebut dengan asynclitismus posterior. Apabila sutura sagittalis mendekati promontorium, maka os parietal bagian depan lebih rendah daripada bagian belakang, maka disebut dengan asynclitismus anterior. Setelah engagement, maka yang berikutnya yaitu majunya kepala. Nah, majunya kepala ini disebut dengan descent. Pada primini gravida, descent ini terjadi ketika kala 2. Sedangkan pada multi, masuknya kepala dan majunya kepala terjadi bersamaan di kala 2. Biasanya pada fleksi ini juga diikuti dengan gerakan fleksi, yaitu di mana kepala mendekat ke dada sehingga kepala menunduk dan ubun-ubun kecil lebih rendah daripada ubun-ubun besar. Hal ini terjadi karena ada dorongan dari bagi dan tahanan dari serviks dan dasar panggul. Nah, setelah fleksi, maka terjadi putaran paksi dalam, di mana bagian terendah yaitu ubun-ubun kecil memutar ke bawah symphysis, seperti ini, mengarah ke jam 12. Putaran ini mutlak harus dilakukan karena untuk menyesuaikan kepala janin dan jalan lahir. Nah, setelah putaran paksi dalam, maka terjadilah ekstensi, di mana ekstensi ini ada 2 kekuatan. Kekuatan yang pertama karena adanya dorongan ke bawah, dan yang satunya lagi karena ada tahanan dari dasar panggul sehingga menolak ke atas. Maka subocciput menjadi hipomokrion atau pusat putaran, sehingga lahirlah berturut-turut dahi, kemudian hidung,
dan dagu. Setelah kepala keluar, maka terjadilah putaran paksi luar, di mana kepala memutar kembali ke arah bahu bayi untuk menghilangkan torsi leher, di mana putaran ini juga disebut dengan putaran restitusi. Nah, pada intinya bahu yang awalnya ada di keadaan diameter transversal berubah menjadi diameter anteroposterior. Setelah putaran paksi luar, maka yang terakhir yaitu eksklusi, di mana bahu bagian depan sampai di simfisis, sehingga keluarlah bahu belakang, dan yang bahu depan ini menjadi hipomoklion, sehingga keluarlah bahu belakang dan diikuti oleh keluarnya bahu depan, dan menyusul bagian tubuh bayi mengikuti paksi dalam lahir. Nah, itulah mekanisme persalinan dengan 7 gerakan utama. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.